Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang jaringan kabel atau unit kabel. Terima kasih. Pemecahan masalah jaringan adalah proses identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam suatu jaringan komputer. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa koneksi jaringan berfungsi dengan baik dan optimal. Proses ini mencakup beberapa langkah seperti 1. Identifikasi masalah, yang 2. Analisis masalah, yang ketiga isolasi masalah, yang keempat pemecahan masalah, yang kelima verifikasi masalah. Pemecahan masalah jaringan adalah suatu proses yang terstruktur. Pemecahan masalah jaringan adalah suatu proses yang terstruktur yang biasanya melibatkan beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam pemecahan masalah jaringan adalah mengidentifikasikan masalah. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat monitoring seperti kecepatan rendah, koneksi putus-putus, atau perangkat yang tidak dapat terhubung. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data yang relevan seperti konfigurasi perangkat, log jaringan, dan pola lalu lintas. Alat seperti ping, transrute, dan network alias sering digunakan dalam tahap ini. Yang kelima, verifikasi. Menguji jaringan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan kinerja jaringan telah kembali normal. Ini mungkin melibatkan pengujian ulang atau pemantauan jaringan untuk periode tertentu. Nomor 1. Jaringan nirkabel yang menghadapi tantangan unik karena sifat sinyal radio yang digunakan. Berikut adalah beberapa masalah umum dan cara pemecahannya. 1. Interferensi sinyal. Masalah interferensi dari perangkat lain seperti microwave, telepon nirkabel, dan perangkat Bluetooth dapat menggunakan sinyal Wi-Fi. Pemecahan. Memposisikan router di lokasi yang lebih strategis menggunakan penguat sinyal atau extender atau penambah akses point untuk memperluas jaringan. Yang kedua, keamanan jaringan. Masalah. Jaringan nirkabel rentan terhadap akses yang tidak sah dengan serangan keamanan. Pemecahan. Mengaktifkan ekspektasi WPA3 menggunakan firewall dan mengubah SSID serta kata sandi secara berkala. Selanjutnya ada nomor 3, banyaknya pengguna dan perangkat terhubung. Masalah. Terlalu banyak perangkat yang terhubung dapat menyebabkan penurunan dan kinerja. Boleh lah. Pemecahan. Menggunakan Tapi gimana nih? QoS Quality of Service pada router untuk menggunakan prioritas bandwidth dan membatasi jumlah perangkat yang diizinkan untuk terhubung. Dan selanjutnya, jaringan kabel sering kali lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Namun tetapi dapat mengalami masalah. Beberapa masalah umum dan pemecahannya adalah 1. Kabel rusak atau konektor longgar. Masalah. Kabel yang rusak atau konektor yang longgar tidak terpasang dengan benar dan menyebabkan koneksi terputus atau tidak stabil. Pemecahan. Memeriksa semua kabel dan konektor, mengganti kabel yang rusak, dan memastikan konektor terpasang dengan baik. Nomor 2. Konfigurasi IP yang salah. Masalah. Konflik IP atau pengaturan IP yang salah dapat menyebabkan perangkat dapat terhubung ke jaringan. Pemecahan. Memeriksa pengaturan IP dan memastikan bahwa tidak ada konflik. Menggunakan DHCP untuk pengelolaan IP otomatis juga dapat membantu. Dan yang ketiga adalah masalah dengan switch atau router. Masalah. Perangkat seperti switch atau router yang bermasalah dapat menyebabkan hilangnya koneksi. Pemecahan. Melakukan restart perangkat, memperbaharui firmware, atau mengganti perangkat jika perlu. Yang keempat, port Ethernet rusak. Masalah, port Ethernet yang rusak dapat menyebabkan perangkat tidak dapat terhubung. Pemecahan.
mengganti port yang rusak atau menggunakan port alternatif yang ada. Ya, terima kasih atas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan berbagai informasi tentang bagaimana mendiagnosis dan memecahkan masalah dengan menggunakan alat dan sumber daya yang tersedia dari berbagai sumber yang relevan. Kabel. Solusi untuk masalah umum pada jaringan kabel yaitu diagnosa dan pemecahan masalah jaringan kabel. 1. Pemeriksaan fisik. Periksa kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik seperti tertekuk, terpotong, atau aus. Pastikan konektor RJ45 terpasang dengan benar dan port yang sesuai. Gunakan kabel tester untuk memeriksa kontinuitas kabel dan memastikan tidak ada pin yang rusak. 2. Pemeriksaan perangkat keras. Periksa port di switch, router, atau perangkat akhir, misalnya di komputer, untuk melihat apakah port tersebut berfungsi dengan benar. Coba ganti kabel dengan kabel lain yang sudah diketahui bekerja dengan baik. Restart perangkat jaringan, switch, router untuk menghilangkan kesalahan konfigurasi sementara. Cek status koneksi di sistem operasi. Gunakan perintah ipconfig Windows atau ipconfig Linux atau Mac untuk memeriksa pengaturan IP dan status koneksi. Periksa apakah ada konflik IP atau kesalahan konfigurasi jaringan. 4. Monitoring jaringan. Gunakan alat monitoring jaringan seperti PRTG Network Monitor atau Nagios untuk memeriksa status perangkat dan lain kinerja jaringan. Lihat log di switch atau router untuk melihat pesan kesalahan atau pengantar. Alat dan bahan. Alat dan sumber daya untuk diagnosa dan pemecahan masalah. 1. Kabel tester. Alat ini digunakan untuk memeriksa kontinuitas kabel dan memastikan tidak ada pin yang rusak atau salah sambung. Loop buck adapter digunakan untuk menguji port jaringan pada perangkat. 3. Network monitoring tools. Alat seperti SolarWinds, Nagios, atau PRTG untuk pemantauan real-time terhadap perangkat dan lalu lintas jaringan. 4. WireXHard digunakan untuk analisis paket data, membantu mendeteksi anomali dan masalah pada jaringan kabel. 5. Command line tools seperti ping untuk menguji konektivitas dasar dan through untuk melacak jalur paket data dan menemukan bottleneck atau perangkat yang tidak merespon. Solusi untuk masalah umum pada jaringan kabel. Koneksi tidak stabil. Peringkat kabel dan port fisik, ganti kabel jika perlu, restart perangkat yang terhubung. 2. Tidak ada koneksi jaringan. Pastikan kabel terhubung dengan benar dan periksa konfigurasi IP. Cek apakah ada masalah pada switch atau router. 3. Kecepatan koneksi lambat. Pastikan kabel mendukung kecepatan yang dibutuhkan, misalnya Cat5e atau Cat6 untuk jaringan gigabit. Periksa penggunaan bandwidth di jaringan. Ini kabel. Nomor 2. Diagnosa dan pemecahan masalah jaringan di kabel atau WiFi. Langkah-langkah diagnosa. 1. Cek kekuatan sinyal WiFi. Gunakan aplikasi seperti WiFi Analyzer untuk memeriksa kekuatan sinyal dan penggunaan channel. Periksa untuk aktif sinyal di perangkat pengguna. Nomor 2. Identifikasi intervensi. Periksa apakah ada perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama seperti microwave atau teknologi kabel. Gunakan WiFi Analyzer untuk melihat jaringan lain yang menggunakan channel yang sama dan menyebabkan interferensi. 3. Pemeriksaan konfigurasi router. Cek pengaturan keamanan WPA2 atau WPA3 untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat lain. Perbarui firmware router untuk memperbaiki bug dan meningkatkan kinerja. 4. Tes konektivitas. Gunakan perintah ping untuk memeriksa koneksi antara perangkat klien dan router. Gunakan flash load untuk melihat jalur yang diambil paket data yang mengindikasi masalah jaringan. Alat dan bahan. Nomor 2. Alat dan sumber daya untuk diagnosa dan pemecahan masalah. 1. WiFi Analyzer. Aplikasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal dan menganalisis penggunaan channel di jaringan kabel. 2. Wire Alat ini digunakan untuk menangkap dan menganalisis
menganalisis lalu lintas pakai jaringan nirkabel, mendeteksi masalah detail seperti serangan, interferensi, atau masalah autentikasi. Nomor 2, hotspot atau EKHU, alat survei Wi-Fi yang membantu dalam penetapan sinyal, analisis kinerja, dan deteksi area dengan cakupan. 4, momen line top, pin, threshold, dan threshold untuk mendiagnosis masalah jaringan kabel pada level dasar. Solusi untuk masalah umum pada jaringan kabel. Nomor 2, 1, koneksi Wi-Fi lemah atau tidak stabil. Dekatkan perangkat ke akses point untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Posisikan ulang akses point ke lokasi yang lebih strategis untuk gabungan yang lebih baik. Tambahkan filter atau extender untuk memperluas jangkauan. 2, interferensi dengan jaringan lain. Berarti channel Wi-Fi yang lebih sedikit digunakan. Misalnya channel 1,6 atau 9 untuk frekuensi 2,4 GHz. Jika memungkinkan, pindah ke frekuensi 5 GHz untuk mengurangi interferensi. 3, masalah keamanan atau autentikasi. Pastikan perangkat menggunakan enkripsi yang benar, WPA2 atau WPA3. 4, konfigurasi kata sandi dan pengaturan keamanan di router. Perbarui firmware router untuk meningkatkan keamanan dan kompatibilitas. 4, koneksi khusus. Desktop router atau access point untuk menghilangkan masalah sementara. Reset router kalau menambah atau berlanjut dan konfigurasi ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang tersusun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.